Dan ada komen yang masuk ini. Gimana komennya? Dari It's Safit ini. Ya. Beliau komen ya, Gus, jomblo halal dibunuh gak? Kalau yang halal kalau yang halal dibunuh itu zombie. Oh, ya. Kalau jomblo itu bukan dibunuh, Apa, Gus? tetapi didoakan Supaya kuat menerima kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau beliau selalu lembut, saya harus halo. Rock and roll. Assalamualaikum teman-teman semua, masih di podcastnya Gus Ajir dan tentunya tetap di Tanya Gusi. Jeng. Alhamdulillah, semakin mengerikan Gus. Banyak banget yang tanya Gus. Silakan. Baik masuk ke IG, bahkan ke WA pribadinya saya. Saya kewalahan Gus. Saya harus bagaimana? Kita kalau ada yang tanya ya kita jawab lah. Alhamdulillah. Berarti memang responnya alhamdulillah baik Gus ya. Alhamdulillah. Moga-moga bermanfaat. Berarti memang di sana banyak masalah. Oke. Ada yang sudah masuk Gus? Silakan. Yang komen dibaca. Oke, dari Fauzan_Ali_. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Dedek titip pertanyaan. Pripun carane jemput jodoh sing leres? Matur nuwun Gus, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Jemput gampang Mas, numpak motor parani. Gampang kok. Itu ke saya aja bisa. Bagaimana cara menjemput jodoh yang benar, yang baik dan benar. Betul. Ya. Jadi ini menarik ya, karena para ulama mengatakan apa yang kita lakukan sebelum nikah itu akan berpengaruh terhadap apa yang terjadi setelah kita nikah. Apa yang kita lakukan sebelum kita nikah itu akan berpengaruh terhadap apa yang terjadi setelah kita nikah. Artinya begini. Kalau dari awal kita menyiapkan pernikahan kita, jodoh kita itu dengan baik, artinya dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, dengan awal yang indah, tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, itu akan berdampak baik dengan apa yang terjadi setelah nikah. Bahkan lebih jauh kepada kualitas anak-anak kita. Jadi mau sebaik apa anak-anak kita, itu harus dimulai dengan pranikah yang baik. Awalan gitu yang baik sih. Sebaliknya, kalau pranikahnya udah nggak baik, sudah banyak melakukan hal-hal yang haram, sudah tidak hati-hati, bisa jadi itu berpengaruh terhadap apa yang terjadi setelah nikah. Mungkin rezekinya sulit, mungkin anak-anaknya nggak nurut dan sebagainya. Nah, bisa jadi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman yang sudah berkeluarga, kemudian itu terasa berat gitu ya. Bisa jadi itu gara-gara preparingnya dulu kurang baik. Maka ini pertanyaan super sekali. Iya, ini apa ya? Cara menjemput jodoh yang baik gitu ya. Itu. Jadi pertama, yang harus teman-teman pahami, calon kita atau istri kita sebelum menjadi milik kita itu adalah tanggung jawab orang tuanya. Orang tua. Maka kalau mau baik, ya etika lah. Samperin dulu orang tuanya baik-baik. Temuin dulu orang tuanya baik-baik. Kenapa? Ini menjadi penting. Ini soal attitude ya, soal etika. Ini soal bagaimana kita bersungguh-sungguh. Yeah. Pada akhirnya yang menggombal, yang merayu lewat WA akan kalah dengan yang minta langsung kepada bapaknya. Setuju guys. Setuju. Ini yang pertama, soal attitude. Yang kedua begini. Setuju gue. Ini soal ini juga supaya tidak ada kesedihan atau kesulitan di kemudian hari. Let's say kita hari ini banyak melihat ya, gini, sudah backstreet ya, pacaran tanpa sepengetahuan orang tua kan banyak hari ini. Iya, banyak. Nah, pas sudah mantap mau nikah ternyata nggak dapat restu dari orang tua. Itu kan hancur sekali. Nanti kemudian tinggal pembenaran, orang tua saya mengekang, ini macam-macam. Betul. Nah, itu sebetulnya bukan tidak sepenuhnya salah orang tua, sebetulnya salah karena awalnya udah dari salah. Awal, nah, maka
better kalau mau serius datang ke orang tuanya, omongin baik-baik, sampaikan dengan kata-kata yang baik seperti itu. Laki-laki itu harus berani, men. Tentunya dengan adab, Betul. dengan gaya bahasa yang baik, dengan cara yang meyakinkan gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita diperbolehkan oleh syariat untuk melihatnya seperti apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pada video sebelumnya kita membahas bahwa dalam Islam kita diperbolehkan melihat. Jadi ngomong aja, Pak, jika diperkenankan saya ingin melihat putra putri Bapak sebagai bentuk ta'aruf. Kalau memang nanti dalam hati ada kemantapan, saya ingin segera, kami nggak mau pacaran, segera saja kita melaksanakan pernikahan biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, setelah kemudian melihat bersama orang tuanya pastinya, ternyata diizinkan, monggo Mas, dilihat Mas. Ternyata kok cocok, udah, jangan lama-lama sudah. Jangan lama-lama, jangan lama-lama. Tentunya lama atau sebentar itu kan relatif ya. Betul. Pastinya dipersiapkan juga yang baik. Kata Sayyidina Umar, tafaqahu qabla an tusawidu. Ngaji dulu, ilmui dulu tentang pernikahan ini sebelum kamu melaksanakan pernikahannya. Maka di masa-masa preparing ini, teman-teman sekalian, penting untuk ngaji, tanya ke ustadz, tanya ke guru, bagaimana sih nikah itu, apa saja syarat dan rukunnya, apa saja yang harus disiapkan, nanti hak suami apa, hak istri apa, kewajiban suami apa, kewajiban istri apa, sampai kemudian di tengah-tengah jalan nanti ada masalah bagaimana, itu penting untuk diilmui. Catat, ini penting banget, bener, asli. Pengalaman saya. Asli, bener. Ini penting banget. Sedikit curhat Gus ya. Iya. Dan ini penting banget Gus. Untuk kemarin yang kedua ya kan saya. Yang kedua. Ini asli. Curhat. Saya itu 2 hari mau ijab itu saya merasa galau dan saya harus ketemu waktu itu sama panjenengan. Oh gitu ya. Ya. Dengan Gus Imam. Sama guru ya. Iya. Dengan Gus Imam saya itu memohon, Gus tolong nasihati saya. Betul. Tolong nah ini penting ya, ini penting karena sholat aja ada ngajinya, haji aja ada manasiknya. Ada. Apalagi nikah yang untuk selama-lamanya. Nah, betul. Maka preparing tuh ngaji yang benar sebelum ijab qabul gitu ya, lakukan yang baik. Nah, kemudian dalam Islam ada istilahnya namanya khitbah atau lamaran. Oh. Nah, ini yang sering Gus. Banyak orang yang ngomong ini bukan ngomong sih, istilahnya ada beberapa pendapat apa tadi tayamum apa? Ta'aruf itu kayak sudah menghalalkan diri gitu loh. Nah dulu, jangan begitu dulu. Jadi setelah melihat tadi ada kecocokan, oke. Biasanya kalau tadi melihat kan hanya laki-laki seorang diri biasanya, bapaknya juga seorang diri. Ya kan, belum ketemu 2 keluarga nih. Iya. Nah, karena nikah ini kan nanti akan menyebabkan hubungan di antara 2 keluarga besar. Betul. Maka sebelum prosesi akad nikah, ini memang ada di budaya Arab bahkan dilakukan, namanya khitbah. Keluarga laki-laki datang beserta ayah ibunya, keluarga ya yang dipilih gitu lah ya, datang ke rumah perempuan. Biasanya kalau orang Jawa mengatakan ada peningsetnya, ada pengikatnya, tukar cincin dan sebagainya. Ini namanya khitbah, lamaran. Untuk apa? Untuk menegaskan bahwa ini udah ada yang punya, udah pentengi gitu. Oh iya. Iya. Kalau udah seperti itu, maka tidak boleh ada yang masuk setelah itu. Oke. Kecuali dengan izin pelamar pertama. Pakai CV, Gus. CV. Oke. Jadi seperti itu. Jadi pertama datang orang tuanya, kemudian minta baik-baik, kalau diperkenankan melihat, kalau udah melihat khitbah, nah baru setelah itu nikah deh. Tentunya dengan adab-adab yang baik. Betul. Contoh, Nabi menganjurkan nikah itu hari Jumat. Nabi menganjurkan nikah itu sebaiknya di masjid. Dan kalau sudah diilmui pasti udah lebih baik loh. Apa yang akan dilakukan setelah nikah sudah tahu batasan-batasannya. Barangkali seperti itu garis besarnya. Oke. Penting ini guys. Penting banget ini teman-teman.
apapun kita harus tahu ilmunya. Apalagi menikah yang seumur hidup insya Allah. Bahkan sampai ke surga. Jadi jangan pernah bermain-main atau menyempelekan bab nikah. Karena banyak sekali tantangannya setelah menikah. Dari Gus, insya Allah. Gitu. Betul sekali. Tapi by the way hari ini kita kayak tukeran tempat ya Gus ya. Saya baru sadar ini loh. Dan ada komen yang masuk ini. Gimana komennya? Dari It's Safit ini. Ya. Beliau komen ya, Gus, jomblo halal dibunuh gak? Kalau yang halal kalau yang halal dibunuh itu zombie. Oh, ya. Kalau jomblo itu bukan dibunuh, tetapi didoakan supaya kuat menerima kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.